Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Majelis Rodatul Akhir dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita semua berada di tempat yang mulia, di pengajian yang mulia, yaitu di pengajian rutin Kliwonan Rodatul Akhir di Keramat Luar Batang. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Al-Fakir Rashid pada malam ini sebagai host, dan Al-Fakir kedatangan tamu yang spesial, itu Gurunda Al-Ustadz Muhammad Fatih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan beliau, semoga beliau terus diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama untuk pada malam ini temanya adalah dakwah menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, pada malam ini temanya seperti itu Ustadz. Yang pertama Ustadz izin Al-Fakir sedikit berbincang pada Ustadz perihal dakwah menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu metode dakwah apa Ustadz di era modern ini Ustadz, wabil khusus untuk seorang pendakwah, seorang guru agar dakwah tersebut menjadi sarana belajar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Ustaz? Salah satunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masyaallah, Bang Rashid ya? Rashid. Mudah-mudahan selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sebenarnya kalimat pendakwah itu ada secara khusus, ada juga dakwah itu secara umum, ya, buat umum. Khusus ya mereka memang orang-orang yang dianggap sebagai guru, mudarris, muallim, itu juga sebagai dai yang berceramah di podium, ya, di media-media yang sekarang seperti YouTube dan lainnya. Pada dasarnya dakwah itu tugas semuanya. Dakwah itu kalau kita artikan adalah mengajak, ya, dakwah, ajakan. Secara umum ajakan ini adalah tugas semua kaum muslimin. Antum yang kerja, tugas dakwah antum sama sohib-sohib antum di kantornya. Yang di pasar, dakwah sama kawan-kawan yang di pasarnya. Kita sebagai kepala rumah tangga, ya dakwah kepada istri dan anak kita. Jadi tugas dakwah ini sebenarnya buat semuanya secara umum. Ya, tapi secara khusus memang mereka adalah yang disebut dengan ustadz atau dai, ulama yang menyampaikan di media-media atau di podium-podium kegiatan dakwah. Metode dakwah sebenarnya dari dulu sampai sekarang nggak bakal berubah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Nggak berubah. Kapanpun nggak berubah. Karena hikmah itu akan menjadi suatu nilai sepanjang zaman dengan keadaan di masanya. Dengan media sekarang ada YouTube dan seterusnya, tetap dengan hikmah di YouTube-nya. Ya, dulu belum ada YouTube, belum ada yang namanya Instagram. Bil hikmah dengan media yang ada di zaman dulu, mungkin televisi, ya, bincang-bincang di televisi seperti Embun Pagi, tetap dengan hikmah. Artinya hikmah ini nggak terikat di satu masa, tapi karena Al-Quran, metode dakwah yang pertama adalah hikmah. Ya, sepanjang zaman, di kapanpun, lagi sebelum ada medsos sampai ada medsos gitu, itu hikmah terus berjalan. Apa sih hikmah? Maknanya hikmah itu ya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang penuh dengan santun, ya. Beda yang namanya ngajak orang yang nggak kenal sama orang yang sudah memang dididik sama seorang guru. Beda metodenya. Kalau dakwah ini kan kita ngajakin orang yang nggak kenal sama agama, yang nggak tahu, orang awam. Caranya gimana yang paling pantas? Dengan lemah lembut dulu kan. Tapi lain lagi kalau misalkan kita sudah menjadi seorang murid dari seorang guru, apalagi guru murabbi, itu lain lagi caranya. Kadang-kadang perlu dengan keras, tegas, kadang-kadang dicuekin 3 hari kita sama guru, ya kan? Kadang-kadang kita nggak dianggap, nggak dinilai perbuatan baik kita sama guru kita, itu mendidik kita. Tapi ketika kita menjadi dai, mengajak siapa saja, apalagi orang awam, pakai yang santun. Dan paling bisa menarik orang untuk dakwah itu adalah dengan kita mengenalkan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang paling penting untuk orang-orang berdakwah itu adalah
bagaimana mengenalkan pekerti Rasulullah SAW, dan kita sendiri yang dakwah khususnya udah mengamalkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Karena apalagi dakwah dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir non muslim, itu paling sangat berpengaruh untuk mereka adalah ketika kita menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW sesama manusia, khususnya bersama orang kafir. Mereka itu ketika membaca, mengenal sirah Rasulullah SAW, mereka akan sangat takjub bagaimana hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan hikmah, mau'izah, ya, nasihat-nasihat yang baik, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, dibawa dengan nasihat yang datang dari Allah, dari Rasulullah SAW, Al-Quran, hadis, dan kalam para ulama-ulama kita, dengan yang di situ ada makna-makna mengingatkan kita kepada Allah, menambahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita dengan akhirat, ya, alam kubur dan seterusnya. Wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Kita bisa baca orang nih. Ini orang kalau didebatin ngeyel apa dengerin. Kita bisa baca, ini orang teka nih. Udah nggak usah didebatin. Cukup debatin orang yang sekiranya karena memang dia ingin tahu kebenaran, bukan ingin menjatuhkan kita. Setiap orang yang diajak debat, kita tahu nih, ini karakternya orang pengen cari kebenaran, mau mengklarifikasi atau mau cari tahu apa pengen jatuhin kita. Makanya di situ dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ini orang hasut nih sama kita nih, orang dengki. Contoh sekarang ada orang nggak suka Ba'alawi, mereka bukan dengan ilmu, benci, mau pakai dalil sedunia juga nggak bakal dengerin dia. Nah yang begitu nggak usah didebatin. Kenapa? Karena nggak bakal mendapatkan petunjuk dia, ya. Dan kita bisa paham, ini nggak bakal dapat kebaikan, nggak usah debatin. Itu tiga metode, bil hikmah, mau'izah, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi yang paling penting dari dakwah itu adalah bagaimana si pendakwah dulu. Ada satu kisah. Sayyidina Hasan al-Basri dulu di masa tabi'in, ya, beliau di Irak, Basrah. Di zaman itu hamba sahaya, budak-budak, zaman itu kan budak-budak nih, abad, ya. Mereka lagi mengalami keadaan yang sangat luar biasa karena keadaan saat itu majikan-majikan mereka ini bengis-bengis. Merasa mereka bos nih majikan, ini budak. Budak kan beda sama manusia merdeka seperti kita. Datang semua tuh kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Wah Imam Hasan, tolong dong sampein di dalam khutbah Jumat antum tentang fadilahnya memerdekakan budak. Ya. Biar kita ini lagi mengalami keadaan yang luar biasa. Majikan-majikan sekarang ini bengis-bengis, kejam-kejam. Ya, nggak bisa budak lari dari majikan gimana pun ceritanya. Termasuk dosa besar bahkan. Akhirnya insya Allah anda sampein, kata Imam Hasan. Minggu besok dilihat gak nyampein. Minggu kedua dari permintaan mereka belum disampaikan juga. Minggu ketiga belum juga. Kira-kira komplain gak mereka? Mana, tapi mereka nggak berani sama Imam Hasan. Ya, kita minta biar sampein tentang fadilah memerdekakan budak, ya, gak nyampein. Udah minggu ketiga nih. Minggu keempat baru disampaikan sama beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang membebaskan budak sama aja dia menebus dirinya dari api neraka. Begitulah kurang lebih maknanya. Subhanallah, habis Jumatan banyak hamba sahaya yang dimerdekain sama majikannya. Pada girang mereka semua, alhamdulillah. Karena tidak ada yang paling menggembirakan hamba sahaya kecuali merdeka. Gak ada harapan tertinggi bagi hamba sahaya kecuali merdeka dari perbudakan. Akhirnya banyak tuh yang dimerdekakan dari perbudakan, banyak tuh dimerdekakan. Akhirnya mereka penasaran juga, tapi ini yang udah pada merdeka kayak penasaran, udah tahu bebas, sudah enak, masih penasaran juga, ya. Datang mereka kepada Imam Hasan. Wah Imam Hasan, terima kasih banyak, kita sekarang sudah merdeka, udah nggak jadi hamba saya lagi. Cuman penasaran kita ini semua, kok antum ini nggak menyampaikan dari awal ketika kami minta? Apa kata Imam Hasan? Ketika ente semua minta, biar ane menyampaikan tentang masalah fadilahnya memerdekakan budak, ane belum punya budak saat itu. Dan ane nggak belum punya budak. Ane ngumpulin duit dulu sampai bisa beli hamba sahaya, bisa beli budak. Setelah ane punya duit, ane beli itu budak. Habis itu ane merdekain. Apa tujuannya? Karena omongan yang sudah dilakukan oleh orang yang berbicara akan langsung mengena kepada yang diajak bicara. Dai akan berbekas kepada orang yang diajak untuk
mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa tidak akan berefek kecuali si dai tersebut udah mengamalkan dulu. Seperti Imam Hasan radhiyallahu taala anhu, ketika dia belum bisa menyampaikan kecuali setelah punya budak dimerdekain dulu. Sehingga omongan dia langsung kena ke hati orang yang diajak bicara, yaitu orang-orang yang hadir salat Jumat. Kurang lebih begitu, Bang Rashid. Alhamdulillah, berikut dari penjelasan Ustadz Muhammad Fatih untuk metode-metode dakwah menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Ustadz Muhammad Fatih merujuk kepada Al-Qur'an surat An-Nahl 125, yaitu yang pertama dakwah melalui Mauizah hasanah, hikmah dan ahsan. Dan beliau juga sempat menceritakan riwayat daripada Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, bagaimana cara beliau untuk mendekati para jamaahnya ketika dahulu kala untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memerdekakan budak terlebih dahulu, ya Ustaz ya. Ustaz, satu lagi Ustaz, ciri-ciri orang yang bertakwa itu Ustaz. Ciri orang bertakwa ini kita kembali ke definisinya. Imtitsalul awamir wajtinabuz zawajir. Ada lagi imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Kalau kata Imam Ali, al-khauful jalil wal amalu bima fit tanzil wal isti'dad li yaumir rahil. Cirinya orang bertakwa yang melaksanakan perintah Allah, ninggalin larangan Allah. Ya. Perintah wajib zahir maupun batin. Larangan wajib larangan yang haram zahir maupun batin. Tambah lagi, kalau dia benar-benar bertakwa sampai Allah mencintai dia, yang wajib dikerjain, sunnah dikerjain. Kalau mau dapat mahabbah dari Allah Ta'ala, yang haram ditinggalin, yang makruh juga ditinggalin. Itulah yang nanti akhirnya menjadi ciri-ciri seorang wali min auliyaillah. Yang wajib nggak pernah ditinggalin, yang sunnah dimaksimalin. Yang haram ditinggalin, yang makruh dijauhin. Kurang lebih begitu ciri-cirinya. Kembali ke definisinya lagi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Itu ya sedikit dari ciri-ciri orang yang bertakwa, penjelasan dari Ustadz Muhammad Fatih. Mudah-mudahan seluruh hadirin, seluruh jamaah Rodatul Akhyar menjadi salah satu orang-orang yang bertakwa, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Ustadz Muhammad Fatih juga selalu sehat, diberikan keberkahan, dan juga mudah-mudahan bisa bertemu kembali, berjumpa kembali, dan bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan juga kita yang hadir di sini pada malam ini, pada Jumat malam Kliwon, diberikan keberkahan dari Sabil Makom Sabil Wilayah Al-Habib Husain bin Makar Al-Idrus wa Kiai Abdul Qadir Rahmat Luar Batang. Dan sekian dari saya Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan, keluarganya juga diberikan kesehatan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat majelis Rodatul Akhyar, saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.